Pesulap legendaris Sutarno alias Pak Tarno lagi-lagi jadi sorotan. Betapa tidak, bukannya beristirahat di rumah usai berkali-kali diserang penyakit stroke, Pak Tarno malah nekat bekerja lagi, menghibur pengunjung di kawasan Kota Tua dengan aksi sulapnya. Untungnya masih ada pengunjung yang tertarik dengan aksi sulap Pak Tarno meski cara komunikasinya tidak lancar. Beli tenda untuk beli baju anak-anaknya ya, analisisnya ya. Iya, nggak ada yang belum beli tenda. Nanti mau beli tenda, buka sulap di sana seberang, semangat demi suap nasi. Warga di sini terhibur juga, ada gitu. Mirisnya, alasan Pak Tarno nekat bekerja lagi ternyata karena harus menebus mobil seharga 35 juta. Ya, Pak Tarno kena tipu lagi oleh mantan supirnya yang tega menggadaikan mobil miliknya dan tak mau tanggung jawab. Tipu lagi, kemarin tipu mobil baru, sekarang mobil bekas digadein sama supir sama Alif. Orang lagi sakit begini tega banget ya. Lantas benarkah Pak Tarno siap melaporkan mantan supirnya ke polisi? Anda, orang Anda, biar kita anak-anak tahu. Pemirsa, akhirnya Fabi Marcelia pamer pacar baru. Jika momen Idul Fitri banyak artis mengunggah kebersamaannya dengan keluarga, Fabi justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengenalkan kekasih barunya ke publik. Dalam video dan foto yang diunggah Fabi di media sosial pribadinya, nampak kekasihnya yang konon berinisial K itu merayakan Idul Fitri bersama keluarga Fabi, bahkan ikut momen sungkeman. Sontak saja, unggahan Fabi tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang mendukung, namun ada pula yang kaget melihat Fabi yang begitu cepat move on. Pasalnya, Fabi sempat menikah siri dengan artis Ical Muhammad, tak lama cerai dari mantan suaminya Revan Tenaria. Hah? Baru lagi? Cepet amat pindah-pindah hatinya? Hatinya gampangan banget ya. Cepet banget dia jatuh cinta mulu. Ya Allah, aku udah ikhlas. Apapun yang terjadi, fitnahan, apapun yang terjadi, omongan orang yang tidak baik, apapun kayak oh ya udah gitu. Karena yang tahu, yang punya CCTV 24 jam itu kan Allah ya gitu. Dari video yang diunggah Fabi, sepertinya pihak keluarga Fabi sudah merestui hubungan Fabi dengan pacar barunya. Jadi tak heran jika aura bahagia terpancar di wajah Fabi. Apalagi salah satu doa yang dipanjatkan Fabi saat umroh akhir Februari lalu adalah soal jodoh. Di sana Fabi juga bertemu dengan seorang ibu yang tiba-tiba menyebut dirinya akan segera berjodoh sepulang umroh. Mungkinkah pacar baru Fabi ini akan jadi jodoh terakhir Fabi? Minta jodoh dunia akhirat, namanya udah jalan Tuhan. Mau kita tolak juga pasti ya udah, mau itu udah jalannya, udah takdirnya, kita nggak bisa gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu, aku nggak tahu dia orang apa ya, karena ngomongnya bahasa Arab tapi dia bisa ngomong bahasa Inggris. Intinya dia bilang kayak dia nanya gitu, kamu divorce ya, dia bilang gitu. Iya gitu, nggak apa-apa, jangan pernah nanya kayak kenapa aku seperti ini ya, kenapa ya kok gini, jangan pernah kayak gitu ya. Jadi ya mungkin ini yang harus kamu lewatin, dia bilang gitu. Pokoknya dia mendoakan kejodoh lah tiba-tiba gitu, jadi agak bingung juga. Usai lebaran ini, hari-hari pasangan El Rumi dan Syifa Haju akan semakin sibuk. Pasalnya, hari pernikahan mereka sudah semakin dekat. Keduanya pun tengah mempersiapkan pernikahan yang kabarnya akan digelar di Jakarta dan Bali. Salah satu persiapannya adalah foto prawet yang kental dengan nuansa Jawa. Meski tak berdarah biru, El Rumi akhirnya buka-bukaan soal konsep foto prawetnya yang dilakukan di Keraton Surakarta hingga melibatkan para abdi dalam keraton. Ini priwetnya kemarin di Keraton Surakarta, salah satu priwet yang dilakukan di Indonesia. Menurutku salah satu yang paling paling menarik karena kita
melestarikan lah budaya Indonesia dengan tema Indonesia. Karena kita berdua punya punya darah Solo kan, jadi memang Solo yang kita pilih karena memang relate sama kita berdua. Lantas benarkah semua persiapan pernikahan El Rumi dan Syifa sudah hampir rampung mengingat pernikahan mereka akan digelar bulan April ini? Buat tanggal tungguin aja lah. Kita rencananya masih mau ngeluarin karena kita punya banyak banget, mungkin ada kali 8-10 foto private, jadi kita ya pelan-pelan ngeluarin foto private dulu, mungkin sampai habis lah baru. Jadi kita pelan-pelan dulu. Rencana kalau lebaran baru nanti? Belum tahu. Fuad kan? Namamu siapa? Fuad. Sini turun kau Fuad. Pemirsa, akhirnya polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan Dwinta Anggari atau Anggi, cucu ke-9 dari mendiang komedian Mpok Nori yang hendak melarikan diri keluar kota. Pelaku yang merupakan warga negara Irak itu adalah suami siri dari Anggi. Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Benar bahwa dari hasil keterangan para saksi, korban seorang wanita berinisial DA merupakan cucu dari seniman sekaligus pelawak senior almarhumah Mpok Nori. Sementara itu, pelaku merupakan suami siri korban berinisial FTJ yang merupakan seorang warga negara Irak. Tersangka berhasil kami ringkus di rest area Tol Tangerang Merak saat berupaya melarikan diri ke wilayah Sumatera. Ya, kabar duka menyelimuti keluarga besar mendiang Mpok Nori. Idul Fitri yang seharusnya jadi momen bahagia bagi semua keluarga, justru jadi momen mencekam ketika Ibu Anggi menemukan anaknya sudah tak bernyawa di kontrakan dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mama saya sih yang ngeliat pintunya soalnya kekunci, jadi ngeliat jendela jadi samar-samar gitu. Jadi minta tolong adik saya buat naik ke jendela, masuk, buka pintu. Nah pas dibuka baru kelihatan. Pas udah dibuka pintu baru udah pada masuk, baru ngeliat kondisinya itu udah di kasur udah darah semua. Kasian banget, maksudnya kayak bukan manusia sampai dibuat kayak begitu. Dari CCTV tetangga, terlihat jika mantan suami Anggi berinisial F datang menemui Anggi. Diduga mantan suami Anggi lah jadi pelaku utama pembunuh Anggi karena menurut penuturan kakak dan adik almarhumah, mereka sempat melihat jika adiknya itu terlibat cekcok dengan mantan suaminya. Pas nih 10 Saban itu dia kan udah nalak adik saya. Nah itu udah percekcokan itu udah ada. Nah akhirnya udah terpisah. Kita emang menghindar terus tuh biar nggak ketemu sama dia. Tapi terakhir hari Kamis itu ada yang lihat dia katanya cekcok mulut lagi. Usai dilakukan otopsi, jenazah Anggi langsung dimakamkan di TPU Pondok Rangon bersebelahan dengan makam sang nenek Mpok Nori pada Sabtu sore. Polisi yang bertindak cepat menangkap pelaku juga telah menetapkan F sebagai tersangka utama pembunuh Anggi. Lantas apa motif F hingga tega menghabisi nyawa Anggi? Benarkah lantaran dikabar api cemburu? Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban, beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban. Sementara itu, peristiwa tragis tersebut tak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga besar mendiang Mpok Nori, tetapi juga mengejutkan Mandra yang mengaku prihatin atas apa yang menimpa pada cucu mendiang Mpok Nori. Gue sendiri nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi yang jelas amat sangat menyayangkan sampai ini terjadi. Ya apalagi kalau bicara keturunan, semua ini gue paham, gue kenal maksudnya. Ya dari Haji Nori sampai ke orang tuanya almarhum si Jaya. Kita doain aja dah. Ya, semoga almarhum diampuni salah dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya. Amin. Karena biar bagaimanapun juga siapa sih yang menginginkan hal ini terjadi. Kalau udah kayak begini, ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi dah.